Lalu saat Linyi masuk ke kantor penjualan klub Kyushu, Zhang Mengyu, mantan rekan kerja Linyi melihatnya dan bertanya, apa yang Linyi lakukan di sana? Linyi pun mengatakannya bahwa dirinya ingin mengambil sertifikat properti. Seketika Zhang Mengyu yang mendengar kata-katanya dan langsung mengejarnya keluar, mengatakan Linyi bahkan tidak mampu membeli satu unit pun di sana. Lalu manajer Wang Hui datang dan mendorong Zhang Mengyu ke samping, lalu mengatakan bahwa dirinya akan mengurusi Zhang Mengyu nanti. Zhang Mengyu pun terkejut. Wang Hui mendekati Linyi dan memperkenalkan diri, menanyakan apakah ia Tuan Lin, dan ingin melihat rumahnya dulu atau dijelaskan situasinya. Zhang Mengyu yang masih merasa Wang Hui tidak tahu apa-apa dan mencoba membujuknya untuk tidak membuang waktu dengan Linyi. Ia menyebut Linyi dulu rekan kerjanya, hanya anak yatim yang tidak mampu membeli unit di Juju Pavilion. Namun upayanya itu justru memicu kemarahan Wang Hui. Ia memutuskan untuk mengakhiri semua hubungan profesional dengan Zhang Mengyu. Ia menyuruh perempuan itu segera pergi ke Departemen HR untuk menyelesaikan urusan gajinya dan memperingatkannya agar tidak muncul di hadapannya lagi. Zhang Mengyu melihat Wang Hui yang marah untuk pertama kalinya dan agak ketakutan. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak berbohong. Ia mengenal Linyi baik dan tahu betul kondisinya. Wang Hui pun bertanya, apa yang Zhang Mengyu tahu dan menyatakan bahwa Tuan Lin telah membeli 9 villa di Juju Pavilion. Dan Zhang Mengyu tidak pantas menyebut Linyi rekan kerjanya. Setelah mengetahui bahwa Linyi membeli 9 villa, Zhang Mengyu pun terjatuh di lantai karena kaget. Ia merasa seolah baru saja menggali kuburnya sendiri. Sementara itu, Linyi yang mengetahui bahwa sistem tidak hanya memberinya satu villa, tetapi lebih sangat senang. Wang Hui pun mencoba menghentikan lamunan Linyi. Ia meminta maaf atas pengalaman tidak menyenangkan yang disebabkan oleh staf mereka. Linyi pun tersenyum dan mengatakan, tidak apa-apa karena Wang Yu sudah memecat Zhang Mengyu. Lalu Linyi pun bertanya, apakah prosedur untuk rumahnya sudah selesai? Dan bisakah Wang Hui memberikannya sertifikat kepemilikan? Wang Hui tersenyum dan mengatakan bahwa semua sudah siap dan menyerahkan semua dokumen properti dan kunci 9 villa kepada Linyi, lalu memintanya menyimpan baik-baik. Saat Wang Hui berbicara, staf toko membawa semua dokumen dan kunci. Setelah menerima semua dokumen, Linyi pergi ke mobilnya dan meletakkan semuanya di kursi penumpang. Tiba-tiba ponselnya menerima pesan. Wang Ying memberitahunya kabar baik. Huang Youwei dan Li Jiangdong telah dipecat. Seketika Linyi pun terkejut. Ia tidak percaya mereka bisa dipecat begitu cepat setelah ia pergi. Linyi langsung mengirim pesan suara ke Neng Elsa dan bertanya, apakah ia yang memecat Huang Youwei dan Li Jiangdong? Neng Elsa pun terkejut. Berita itu sampai ke telinganya begitu cepat. Ia berkata bahwa ia menyelidiki alasan pengunduran diri Linyi, dan ini adalah hasil dari penyelidikan tersebut. Linyi pun bertanya, apakah divisi manajer penjualan sudah punya calon? Lalu Neng Elsa mengatakan bahwa posisi itu rencananya akan ditujukan untuk Linyi. Linyi tertawa pelan mengatakan mengemudi online menyenangkan dan menolak tawaran tersebut. Kemudian ia berpendapat jika Wang Ying merupakan kandidat yang bagus untuk mengisi posisi tersebut. Neng Elsa pun menyetujuinya. Ia meminta Linyi menjemputnya karena mobilnya belum selesai diperbaiki. Linyi pun dengan senang hati berkata bahwa Kang Ojek online siap melayani. Saat Linyi tiba di perusahaan, sistem memberi notifikasi menerima rating 5 bintang dari pelanggan. Hadiah 200.000 poin keahlian. Progres pekerjaan 25%. Linyi langsung berbalik ke Neng Elsa dan mengatakan agar tidak lupa memberinya rating 5 bintang. Neng Elsa pun bertanya, apakah Linyi mau rating 5 bintang? Linyi langsung menjawab, tentu saja. Lalu Neng Elsa dengan sedikit malu mencoba menawarkan tawaran kecil dengannya. Neng Elsa pun bertanya, bagaimana jika ia menukarkan 9 gerakan jongkok dengan rating 5 bintang? Tiba-tiba Linyi melompat ke arah Neng Elsa. Seketika Neng Elsa pun terkejut dan bertanya, apa yang ingin Linyi lakukan? Linyi pun mengatakan bahwa ia tidak butuh rating 5 bintang itu lagi. Dan 9 jongkok dan tidak boleh kurang satu.
Seketika hal ini membuat Neng Elsa wajahnya memerah dan menyebutnya mesum. Lalu Linyi membukakan sabuk pengaman Neng Elsa dan membantunya keluar dari mobil. Neng Elsa pun keluar dari dalam mobil, memandang ke belakang ke arah Linyi. Wang Ying melihat dari kejauhan dan mendekat. Seketika Neng Elsa kaget melihat Wang Ying datang ke arah mereka. Linyi yang melihatnya dan buru-buru menjelaskan bahwa ia hanya sedang mengemudi online dan kebetulan menjemput Neng Elsa yang ingin menyewa mobil. Dalam pikiran Wang Ying, mengapa Linyi harus menjelaskan dan merasa Linyi mencoba menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba Wang Ying menyadari alasan sebenarnya mengapa dua rekan kerjanya dipecat. Sebuah kebenaran yang selama ini tak ia sadari kini tampak jelas di hadapannya. Dalam hati ia merasa sedih dan putus asa. Ia mulai menyimpulkan bahwa Linyi memang memiliki hubungan khusus dengan Neng Elsa. Dan dengan kenyataan itu harapannya pun seakan sirna. Tak lama kemudian, ketika waktu kerja hampir dimulai, Neng Elsa mengajaknya untuk pergi. Wang Ying langsung menyambut ajakan itu dan bersama-sama mereka pun melangkah masuk ke kantor. Tiba-tiba Linyi menerima notifikasi rating 5 bintang dari pelanggan. Linyi pun tersenyum pada diri sendiri dan mengatakan bahwa gadis ini meskipun lidahnya tajam, hatinya lembut. Lalu Linyi pun melihat daftar tumpangan berikutnya di aplikasi online. Ia melihat bahwa tumpangan berikutnya menuju apartemen Tianyi, tidak jauh dari lokasinya sekarang, jadi ia menerimanya. Tiba-tiba Lenging menerima panggilan dari pelanggan yang baru saja ia terima. Seorang pun menanyakan apakah Linyi pengemudi online dan berapa umurnya. Linyi yang tidak mengerti tujuan gadis itu mencoba menghormati pelanggan. Ia tetap menjawabnya, 24 tahun. Gadis itu lalu mengusulkan agar Linyi berpura-pura menjadi pacarnya. Dan sebagai imbalannya ia akan memberikan rating 5 bintang. Linyi memikirkannya sejenak dan melihat bahwa ia tidak akan rugi dan malah mendapat keuntungan. Jadi, ia langsung setuju. Lalu di apartemen Tianyi, Linyi pun tiba dan mengetuk pintu. Ia tersenyum dan menyambut gadis itu bahwa ia sudah sampai. Gadis itu membuka pintu dan terkejut melihat penampilannya yang tampan kayak Mimin. Dan diketahui nama gadis itu Xia Xinyu. Ia berpikir dalam hati, bagaimana mungkin seorang kang ojek online tampan sekali? Xia Xinyu langsung membawa Linyi masuk, terkesan dengan ketampanannya yang melebihi para peserta pelatihan. Ibunya melihat Linyi dan dengan senang hati bertanya, apakah ia pacar Xinyu? Linyi langsung menjawab, menyapa bibi dan memperkenalkan diri sebagai Linyi. Ayah Xinyu yang melihat wajah Linyi yang cerah dan segera memujinya. Ia bertanya tentang pekerjaan Linyi. Tanpa ragu, Linyi menjawab bahwa ia seorang kang ojek online. Orang tua Xinyu pun terkejut dan memandang Linyi seperti melihat serangga. Seketika Xinyu buru-buru menjelaskan kepada orang tuanya bahwa kang ojek online bisa menghasilkan banyak uang. Ia menyebutkan semua kosmetik dan perhiasannya dibeli oleh Linyi dan menambahkan bahwa Linyi sedang menabung untuk memulai bisnis sendiri. Ayah Xinyu yang marah mempertanyakan, apakah Xinyu pernah mendengar ada orang yang memulai bisnis tanpa bangkrut? Dan apakah Xinyu ingin menjadi janda muda? Ibunya juga membenarkan hal tersebut. Xinyu dengan cepat mengubah topik pembicaraan, mengingatkan ayahnya tentang rapat dengan rekan kerja hari itu. Ayahnya tiba-tiba teringat dan berkata sudah tiba waktunya. Ia dengan gembira menyarankan Linyi untuk mengantarnya sekaligus bisa berbelanja di mal dan mengajak untuk segera pergi. Linyi pun terkejut dan mengatakan bahwa mobilnya hanya memiliki 2 kursi. Takut tidak cukup untuk mereka semua. Lalu ia menyarankan orang tua-tua Xinyu untuk memesan mobil lain. Xinyu dan orang tuanya mendengar bahwa mobil Linyi hanya punya 2 kursi dan langsung terkejut. Lalu bertanya, apakah itu sepeda motor? Tidak lama dari itu mereka pun keluar rumah. Ibunya mengikutinya sambil terus membacot. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ayah Xinyu tidak tahan lagi dan berbalik menegur putrinya. Dan bertanya, apakah Xinyu dipukul di kepalanya? Atau karena apa? Mengapa menjadikan sopir sebagai pacarnya? Ibunya juga tampak pucat dan berkata jika sampai ketahuan orang, mereka akan ditertawakan sampai mati. Setelah sampai di luar, Linyi mengeluarkan kunci mobil dan membuka pintu. Ketiganya langsung terkejut. Xinyu pun terkejut dan bertanya,
Apakah itu mobil milik Linyi? Linyi tersenyum dan menyuruhnya masuk. Melihat mobil sport mahal itu, orang tua Sinyu langsung berubah sikap 180 derajat. Mereka dengan hangat menyuruh Sinyu cepat-cepat pergi agar tidak membuat Linyi menunggu. Sinyu pun hanya bisa menyetujui. Begitu Sinyu masuk ke dalam mobil, Linyi bertanya, "Mall mana yang ingin ia tuju?" Sinyu menjawab Times Square. Lalu ia terus memuji mobil tersebut. Benar-benar indah. Beberapa saat kemudian, Sinyu mengatakan bahwa dirinya memiliki permintaan kecil dan bertanya, apakah Linyi menyetujuinya? Ia adalah seorang streamer dan bertanya apakah ia boleh live streaming di dalam mobil itu. Linyi pun mengatakan bahwa tidak masalah. Hanya jangan lupa memberinya rating 5 bintang setelah selesai. Sinyu dengan senang hati setuju. Lalu Sinyu menyalakan live streamingnya dan menyapa penonton yang tidak pernah menekan tombol like. Komentar penonton langsung membanjiri layar. Mereka menanyakan di mana Sinyu. Apakah ia penumpang mobil orang kaya? Menyebut itu mobil Pagani dan bertanya siapa pengemudi tampan itu. Apakah ia generasi kedua kaya raya? Ada juga komentar bahwa streaming itu pasti ingin menaikkan jumlah penonton dengan menyewa sopir tampan sendiri dan bertanya apakah ia membayarnya atau jual diri. Sinyu membaca komentar-komentar itu sambil tersenyum dan menjelaskan bahwa ia bukan orang semacam itu, serta bahwa ia hanya menyewa mobil online. Meski begitu, dalam hati ia berpikir kalau saja pria tampan ini mau menerimanya, ia pasti sangat bahagia. Lalu di Times Square, Sinyu pun keluar dari mobil menunjukkan ponselnya. Ia sudah memberikan rating 5 bintang, mengucapkan terima kasih kepada Linyi dan sampai jumpa lain waktu. Tiba-tiba Ling Wei muncul dan mengejutkan Linyi. Ia memakai kostum kelinci dan duduk di pangkuannya, memberi selamat kepada Linyi atas keberhasilannya menyelesaikan misi rating. Hadiah 200.000 poin keahlian, progres pekerjaan 35%, lintasan balap internasional Shanghai, serta keterampilan mengemudi tingkat lanjut. Linyi pun berpikir sejenak sambil membelai lembut Ling Wei. Dalam pikiran Linyi, lintasan balap internasional Shanghai ini satu-satunya lintasan balapan terbaik selain sirkuit Mandalika di Indonesia. Tiba-tiba Linyi memanggil Sinyu kembali. Ia bertanya, apakah Sinyu mengenali tempat yang ia tuju? Karena ia ingin membeli ponsel baru. Sinyu yang belum jauh pergi langsung kembali dan mengatakan bahwa ia mengenal tempat itu dengan baik, lalu menawarkan diri untuk menemaninya. Lalu di sebuah toko ponsel, Sinyu pun tersenyum dan mengatakan kepada Linyi, jika toko ponsel berada di sana. Linyi tersenyum memperhatikan Sinyu yang masih melakukan live streaming sambil memegang ponselnya. Ia menunjuk sebuah ponsel dan meminta untuk membungkuskan ponsel itu dengan kapasitas penyimpanan terbesar. Sinyu menyarankan Linyi untuk tidak membeli di sana karena tidak murah, lebih baik beli online saja. Linyi pun tersenyum, menyentuh rambutnya dan mengatakan, tidak apa-apa karena mereka sudah di sana. Seorang staf datang membawa kotak dan bertanya, apakah itu ponsel pesanan Linyi dan apakah ia ingin memilih casing ponsel juga? Staf itu menambahkan bahwa harganya lebih dari 10.000 yuan. Jadi jika terjadi benturan, tampilannya bisa rusak. Linyi melihat kotaknya dan tersenyum, menyatakan tidak suka memakai casing karena tidak nyaman. Staf itu tersenyum dan menunjukkan casing warna-warni bahwa anak-anak di keluarga Linyi pasti menyukai model itu. Linyi pun mengatakan bahwa Ua tidak bilang ingin beli casing. Ia bermaksud membeli beberapa ponsel lagi. Jika ada yang rusak, tinggal ganti. Ia ingin membeli 5 unit untuk tiap warna dan membungkus semuanya. Mendengar perkataan Linyi, Sinyu pun kaget dan mulutnya terbuka lebar. Staf toko menatap Linyi dengan wajah terkejut ketika mendengar permintaannya. Ia memastikan kembali apakah benar Linyi menginginkan 5 unit untuk tiap warna ponsel yang berarti total 20 unit. Sultan mah bebas, Bray. Tanpa ragu, Linyi menunjuk ke arah deretan MacBook dan mengangguk. Ia kemudian meminta staf itu untuk menambahkan 1 unit MacBook lagi, lalu mengemas semuanya menjadi 1 paket. Sementara itu, Sinyu yang masih melakukan siaran langsung melihat ke layar ponselnya dan tampak terkejut. Jumlah penonton telah melonjak drastis melebihi 5 juta orang, 5 kali lipat dari jumlah biasanya.
Ia terkagum dan berpikir bahwa pamer kekayaan memang menjadi magnet utama dalam dunia live streaming. Aliran hadiah virtual mulai membanjiri siarannya membuatnya tersenyum lebar. Dengan semangat ia menoleh ke Linyi dan bertanya, apakah masih ada barang lain yang ingin dibeli? Linyi hanya menatap ponselnya sejenak, lalu terdiam seperti tengah mempertimbangkan sesuatu. Beberapa saat kemudian, mereka kembali berada di butik jam tangan mewah. Keduanya melangkah masuk dengan sikap tenang dan percaya diri. Seorang staf segera memperhatikan kehadiran mereka dan memberitahu manajer Ellie. Namun, manajer Ellie yang tengah bersantai di kursinya hanya menoleh sebentar dan langsung menolak untuk melayani. Baginya, kehadiran mereka hanya akan membuang waktu. Ia memandang Sinyu yang sedang sibuk dengan siaran langsungnya, lalu menilai dengan sinis bahwa tujuannya hanyalah untuk pamer, tanpa perlu bertanya lebih jauh. Seorang staf lain mencoba membela menyampaikan bahwa para streamer zaman sekarang bisa memperoleh penghasilan besar. Namun manajer Lee tetap meremehkan. Ia menegaskan bahwa toko itu bukanlah tempat sembarangan, melainkan butik eksklusif Vacheron Konstantin yang hanya ditujukan untuk kalangan benar-benar kaya. Baginya, seorang streamer biasa tak mungkin mampu membeli jam tangan di sana. Staf tersebut hanya tersenyum dan menanggapi dengan nada basa-basi, memuji manajer Lee sebagai sosok yang hebat dalam menilai orang. Sementara itu, Linyi dan Sinyu terus melihat-lihat koleksi jam tangan. Sinyu sempat melirik label harga, dan dalam hati mengakui bahwa dunia orang kaya sungguh sulit dimengerti. Harga-harga itu bahkan tak masuk akal untuk dicicil. Lalu Linyi kemudian menunjuk salah satu jam dan bertanya apakah ia bisa melihatnya lebih dekat. Namun, manajer Lee menanggapi dengan senyum sopan, menjelaskan bahwa jam tangan di toko mereka hanya boleh dikeluarkan setelah pembayaran dilakukan. Linyi pun terdiam menatap manajer Lee tanpa berkata apa-apa. Sinyu juga terkejut, berpikir bagaimana mungkin seseorang bisa membeli barang yang bahkan belum diizinkan untuk dilihat. Saat itu, dua orang lainnya masuk ke toko. Seorang pria berambut pirang dan seorang wanita berambut hitam panjang bergelombang mengenakan kacamata hitam. Pria itu mengenakan rantai emas mencolok di lehernya dan tersenyum santai saat menyapa staf. Manajer Lee langsung berubah sikap, menyambut keduanya dengan penuh hormat dan menyapa mereka sebagai Tuan dan Nyonya Lin. Ketika wanita itu melepaskan kacamatanya dan menyatakan ingin membeli sebuah jam tangan emas sebagai hadiah ulang tahun. Manajer Lee langsung menyodorkan model terbaru dengan pujian berlebihan atas selera mereka. Sinyu yang masih menyiarkan langsung merekam semua adegan tersebut. Ia menatap layar ponselnya dan melihat respon penontonnya. Jumlah komentar dan emoji membeludak. Ia hanya bisa bertanya-tanya dalam hati apa yang sedang terjadi. Merasa kesal dan dilecehkan, Linyi pun akhirnya melangkah maju dan menghadapi manajer Lee secara langsung. Dengan nada tajam, ia mempertanyakan perlakuan yang tidak adil karena mereka juga pelanggan dan seharusnya diperlakukan setara. Namun, manajer Lee tetap menunjukkan wajah tidak senang, menjawab bahwa toko tersebut memberikan pelayanan berdasarkan level pelanggan dan berharap Linyi bisa memakluminya. Mendengar itu, Linyi pun tertawa kecil. Meski wajahnya mulai menunjukkan kekesalan, ia kemudian menanggapi dengan tajam, menyindir bahwa pada akhirnya manajer Lee tak lebih dari seorang pelayan yang gemar meremehkan orang lain hanya karena penampilan luar. Kata-katanya membuat suasana toko mendadak hening dan membuat semua orang menoleh. Sinyu tersenyum dan memegang tangan Linyi dan mengatakan bahwa orang-orang di toko mewah seperti itu selalu bersikap demikian, jadi jangan marahi mereka. Manajer Lee pun mengatakan bahwa mereka hanya streamer yang suka pamer dan sudah bagus diizinkan masuk. Kalau di toko seberang mereka sudah ditendang dari tadi. Sinyu tersenyum dan memegang tangan Linyi, mengajak pergi karena lebih baik tidak membeli dari tempat yang sombong seperti itu. Linyi masih marah dan menarik tangannya. Setelah insiden di toko sebelumnya, Linyi dan Sinyu melanjutkan langkah mereka menuju toko jam tangan lain. Kali ini mereka memasuki butik mewah Patek Philippe. Seorang staf menyambut mereka dengan ramah, keluar dan menyapa dengan sopan, menawarkan bantuan. Linyi pun kemudian menoleh ke arah Sinyu, meminta pendapatnya tentang pilihan jam tangan. Sinyu tampak terkejut dengan pertanyaan itu.
Ia mengakui bahwa dirinya tidak terlalu paham soal jam tangan mewah. Alih-alih memberi saran langsung, ia memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu kepada para penontonnya di siaran langsung, berharap mendapatkan masukan dari mereka. Sinyu pun mengatakan bahwa penontonnya menyarankan Linyi membeli jam tangan edisi peringatan 175 tahun. Staf itu terkejut dalam hati. Para ahli keyboard itu berani sekali bicara. Penonton di live streaming masih terus memberikan komentar antusias. Sinyu menunjukkan ponselnya pada Linyi dan berkata agar Linyi tidak marah, ia akan mengeluarkan orang-orang yang berkomentar negatif dari live streaming. Linyi pun menanggapi tanpa sedikit pun emosi. Baginya tak perlu menanggapi hal semacam itu. Biarkan saja mereka menonton sesuka mereka. Linyi kemudian bertanya, apakah ia bisa melihat jam tangan edisi peringatan 175 tahun? Staf dan dua orang lainnya terkejut mendengar pertanyaannya. Staf itu bertanya, apakah Linyi tadi mengatakan ingin membeli jam tangan peringatan 175 tahun. Linyi pun tersenyum dan memberikan kartunya. Bertanya mengapa tidak bisa. Lalu seorang pramuniaga wanita berlari keluar dan mengatakan, tentu saja bisa, namun jam tangan itu saat ini sedang habis. Perlu memesan dari Eropa dan ia akan mengantarkannya ke rumah Linyi saat sudah sampai. Sinyu yang masih merasa penasaran pun bertanya kepada staf lain apakah toko sebesar itu benar-benar tidak memiliki stok jam tangan yang mereka cari. Staf tersebut tersenyum ramah dan menjelaskan bahwa model jam tangan itu sangat langka. Hanya ada 6 di seluruh dunia dan hanya satu yang dialokasikan untuk pasar Tiongkok. Sayangnya, stok tersebut saat ini belum tersedia di negara itu. Tiba-tiba suasana menjadi riuh ketika seorang staf lain berlari keluar dengan ekspresi terkejut, mengabarkan bahwa ada seseorang yang baru saja membeli jam tangan dengan harga lebih dari 10 juta yuan. Mendengar itu, manajer Lee segera bertanya dengan penasaran, apakah itu berasal dari toko sebelah jam tangan edisi peringatan 175 tahun yang terkenal itu? Tak lama kemudian, seorang pria lain juga ikut berlari keluar mengajak semua orang untuk melihat siapa sosok luar biasa yang begitu murah hati. Kerumunan langsung terdiam, dipenuhi ekspresi terkejut dan kagum. Semua mata tertuju pada sepasang pria dan wanita yang masih berdiri santai di tempat mereka. Linyi dan Sinyu tersenyum dengan tenang. Manajer Lee terpaku, mulutnya terbuka lebar karena tak percaya. Dalam pikirannya, tak disangka orang itu ternyata adalah Linyi. Dengan cepat, manajer Lee mendekat sambil tersenyum ramah, berubah total dari sikap sebelumnya. Ia mencoba meraih perhatian Linyi dan menawarkan agar mereka mampir ke tokonya, menyebut bahwa masih banyak model jam tangan baru yang layak dilihat. Namun, Linyi hanya menatapnya dingin dan menjawab singkat, menyebut dirinya hanyalah seorang miskin. Sebuah tamparan halus yang menyisakan keheningan canggung di tengah tatapan orang-orang yang mulai memahami siapa sebenarnya pria yang mereka remehkan tadi. Manajer Lee merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Saat Linyi dan Sinyu hendak melangkah pergi, ia mendadak berlutut di lantai toko dengan wajah penuh penyesalan. Air mata mengalir deras saat ia memohon mengakui kesalahan fatal yang telah ia buat. Berkali-kali ia menampar wajahnya sendiri, meratapi keangkuhannya yang membuatnya salah menilai seseorang yang begitu luar biasa. Dalam hatinya ia juga sadar bahwa peluang komisi yang sangat besar kini telah menghilang begitu saja karena kesombongannya sendiri. Linyi hanya tersenyum ringan. Dengan tenang, ia mengambil sebuah iPhone dari tas belanjaannya dan menyerahkannya kepada Sinyu. Ia menyampaikan permintaan maaf, seolah bersalah karena telah merepotkan Sinyu berjalan-jalan menemaninya begitu lama. Sinyu mengambil ponselnya dan menatap Linyi dengan senyum hangat. Ia mengucapkan terima kasih tulus, menyatakan bahwa hari itu benar-benar luar biasa. Dalam hati ia bertanya, bagaimana mungkin ada pria sebaik ini jika saja dia memiliki pacar sepertinya? Sementara itu, suasana bergeser ke sirkuit internasional Shanghai, sebuah kompleks balap megah yang hari itu ditutup untuk umum karena kedatangan tamu VIP. Di meja resepsionis, seorang staf menyambut Linyi dengan sopan, menjelaskan bahwa lintasan sedang tidak dibuka untuk publik. Namun, Linyi tetap tenang. Ia menyebut bahwa kedatangannya bukan untuk balapan, melainkan untuk bertemu dengan manajer sirkuit. Ia meminta agar staf tersebut memberitahu kehadirannya.
Staf itu pun tersenyum dan segera bergegas menyampaikan kabar ke bagian dalam. Beberapa saat kemudian, suasana berubah drastis. Pintu utama terbuka lebar, dan Kinhan masuk dengan ekspresi tidak bersahabat diikuti oleh beberapa orang. Matanya langsung menatap ke arah Linyi dengan amarah yang belum jelas alasannya. Kinhan melangkah masuk dengan wajah muram. Suaranya menggema tegas saat mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Ia menuntut penjelasan bagaimana bisa ada orang asing di sirkuit yang telah ia minta untuk dikosongkan sepenuhnya hari itu. Seorang staf menunduk meminta maaf, menjelaskan dengan hati-hati bahwa pria yang dimaksud datang bukan untuk menggunakan lintasan, melainkan untuk menemui manajer. Ia menambahkan bahwa sudah menjadi tugasnya untuk mengantar tamu tersebut ke tempat yang dituju. Namun, suasana semakin tegang. Seorang staf dengan nada pelan namun mendesak menyuruh Linyi segera naik ke lantai 2 menyarankan agar tidak memancing emosi Tuan Muda Qin. Tapi Linyi tetap tenang. Ia menoleh ke belakang dan menatap Kinhan dengan mata tajam. Linyi pun bertanya, siapa sebenarnya pria itu? Mengapa begitu sombong? Dan atas dasar apa sirkuit sebesar itu tidak bisa diakses publik hanya karena kehadirannya? Staf yang berada di dekat mereka menjelaskan bahwa Kinhan salah satu nama besar di Shanghai. Sosok yang dikenal luas dan ditakuti karena pengaruh serta kekuasaannya. Tak seorang pun di kota itu berani memprovokasinya. Sementara itu, di lantai 2, suasana jauh lebih tenang. Di sebuah ruangan eksklusif, seorang pria tersenyum sambil memandang ke arah pintu. Ia adalah Zhao Haitao, sang manajer sirkuit. Dengan tenang, ia bertanya kepada asistennya, apakah tamu yang datang adalah Tuan Lin yang ingin menemuinya. Ketika melihat Linyi mendekat, senyum di wajah manajer Zhao mengembang lebar, menandakan bahwa ia tahu betul siapa yang tengah berdiri di hadapannya. Manajer Zhao menyambut Linyi dengan penuh hormat, menyapanya sebagai CEO Lin. Ia sedikit menyesal karena tidak diberi kabar lebih dulu. Jika saja tahu lebih awal, ia pasti sudah menyiapkan mobil untuk menjemput tamu istimewanya itu secara langsung. Dengan sigap, ia memberi perintah kepada asistennya, Xiao Xiao, agar segera menyajikan minuman untuk Linyi. Namun, Xiao Xiao terlihat bingung. Ia menoleh dan bertanya, siapa sebenarnya CEO Lin yang mereka bicarakan? Manajer Zhao hanya tersenyum. Ia melangkah mendekat, mengulurkan tangan ke arah Linyi, sambil dengan bangga memperkenalkan bahwa sirkuit internasional Shanghai kini telah resmi diakuisisi oleh Linyi. Mulai hari itu, tempat yang megah itu tidak lagi milik korporasi besar manapun, melainkan berada di bawah kepemilikan satu orang, CEO Lin. Dengan penuh rasa hormat, manajer Zhao menyerahkan dokumen bisnis penting perusahaan kepada Linyi. Tapi Linyi hanya duduk santai di kursi, menyentuh berkas itu sekilas, dan berkata dengan ringan bahwa ia tak perlu membacanya secara mendetail. Bagi Linyi, selama sirkuit dijalankan seperti biasa dan tidak ada masalah besar, maka ia tak akan ikut campur. Jika sewaktu-waktu ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, barulah ia ingin diberi laporan langsung. Setelah itu, ia menatap manajer Zhao dan bertanya, apakah ia bisa melihat-lihat area sirkuit. Mendengar permintaan itu, manajer Zhao langsung mengangguk dengan semangat. Lalu ia mengajak Linyi berjalan bersamanya menyusuri sirkuit. Dalam percakapan ringan yang menyertai langkah mereka, manajer Zhao bertanya, apakah Linyi adalah penggemar balap sejati karena hanya seseorang yang benar-benar mencintai dunia otomotif yang akan membeli sirkuit sebesar ini? Ia juga bertanya apakah Linyi tertarik mencoba beberapa putaran di lintasan. Wajah Linyi hanya tersenyum ringan, namun sorot matanya mengisyaratkan antusiasme yang tersembunyi. Linyi mengangguk menyetujui ajakan itu dan segera meminta seseorang untuk menyiapkan mobil balap. Bersama manajer Zhao, ia berdiri di tepi lintasan, menyaksikan mobil-mobil yang melaju. Namun, suasana mendadak berubah ketika seorang pria menghentikan mobilnya dan keluar dengan emosi yang tak terbendung. Dengan marah, ia menghampiri manajer Zhao dan memprotes keras. Pria itu merasa telah menyewa seluruh lintasan hari itu, dan kini kehadiran orang asing dianggap sebagai bentuk pelanggaran, dan menuduh manajer Zhao ingin celaka karena membawa masuk orang lain. Manajer Zhao tetap tenang. Meski jelas terkejut, ia tersenyum tipis dan dengan sopan meminta maaf, menjelaskan bahwa tidak ada kesalahan di sini.
Orang yang hadir bukan sembarang tamu. Itu adalah pemilik tunggal sirkuit internasional Shanghai yang datang untuk memeriksa propertinya. Kata-kata itu seketika membungkam semua orang. Tatapan terkejut tertuju pada Linyi, pria yang sejak tadi terlihat tenang di tengah keramaian. Dengan suara datar namun tegas, Linyi berbicara kepada manajer Zhao. Ia menyatakan keinginannya untuk mengendarai beberapa putaran di lintasan dan meminta agar siapapun yang tidak berkepentingan segera dipersilakan keluar. Jika dibutuhkan, berikan kompensasi yang pantas kepada mereka. Manajer Zhao pun sedikit terkejut, tapi segera mengangguk. Namun sebelum sempat bertindak, Kinhan yang sejak tadi memperhatikan dengan wajah datar, mengeluarkan sebungkus rokok. Ia tersenyum meskipun sorot matanya menyimpan ketegangan. Dalam nada dingin ia menyatakan bahwa sikap Linyi membuatnya tersinggung. Di sini tidak pernah ada yang berani mengusirnya. Suasana kembali menegang. Kinhan dengan rokok di tangan menantang Linyu untuk balapan. Syaratnya sederhana. Siapa yang menang, dialah yang berhak bermain di lintasan hari itu. Linyi awalnya menolak tantangan itu dengan santai. Namun Kinhan tidak menyerah. Ia menyalakan rokok dan menyombongkan diri bahwa meskipun banyak yang menjulukinya sebagai dewa mobil, ia tidak pernah takut pada siapapun. Ia bahkan menawarkan keunggulan 10 detik untuk Linyi. Linyi pun hanya tertawa kecil, tatapannya menantang, dan menyetujui tantangan Kinhan. Linyi juga mengatakan bahwa sudah lama tangannya gatal ingin mencoba sirkuit ini. Kinhan pun mencari mobil Linyi, lalu bertanya di mana mobil pria itu. Dan jika memang merasa mobil Kinhan terlalu bagus, ia bersedia menggantinya dengan yang lebih biasa. Namun, nada suaranya jelas. Ia belum menganggap Linyi sebagai lawan sepadan. Tepat pada saat itu, sebuah mobil hitam mengilap meluncur ke area lintasan. Semua mata langsung tertuju pada kendaraan itu. Desainnya elegan, aura kekuatannya terasa dari kejauhan. Kinhan menatap mobil itu dengan ekspresi terkejut lalu bertanya, apakah itu milik Linyi? Linyi pun membenarkan hal tersebut. Ia juga mengatakan bahwa mobil itu memang tidak terlalu mahal, namun tetap sedikit lebih unggul dibandingkan milik Kinhan. Pandangannya menantang saat ia bertanya, apakah Kinhan merasa sedang ditindas hanya karena ia membawa mobil seperti itu? Kinhan merasa tersinggung dan emosional ketika ia menyatakan bahwa dirinya telah menghabiskan lebih dari 3 juta yuan hanya untuk memodifikasi mobilnya. Ia begitu yakin bahwa dari segi performa mobilnya tidak mungkin kalah dari siapapun, bahkan dari Linyi sekalipun. Di hadapan mereka terbentang lintasan rumit, penuh dengan tikungan tajam dan jalur berliku yang menantang nyali serta keterampilan tinggi. Dua mobil, satu berwarna hitam dan satu lagi putih sudah siap di garis awal. Seorang wasit wanita berdiri di depan mereka, mengangkat bendera sambil tersenyum kecil. Ia mulai menghitung dan saat hitungan selesai, kedua mobil langsung melesat. Penonton menahan napas terpaku oleh kecepatan yang mendebarkan. Di tengah suasana yang tegang, seseorang di antara penonton bertanya-tanya dengan penuh rasa tidak percaya mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lintasan. Manajer Zhao terlihat sangat terkejut, membuka mulut lebar-lebar ketika menyaksikan. Tuan muda Qin yang biasanya agresif justru melambat saat memasuki tikungan. Sebaliknya, Linyi malah semakin cepat di bagian paling berbahaya itu. Seorang pria berambut coklat nyaris tak bisa menyuarakan keterkejutannya, bergumam pelan bahwa bahkan pembalap profesional tidak akan berani mengambil tikungan secepat itu. Sebab, sedikit saja salah perhitungan, segalanya bisa berakhir buruk. Dengan satu hentakan terakhir, mobil Linyi melintasi garis finish terlebih dahulu. Sorakan kemenangan meledak dari para penonton. Wasit wanita mengangkat tangannya tinggi dan tersenyum bangga. Linyi pun keluar sebagai juaranya pada balapan kali ini. Sorakan masih menggema ketika Linyi keluar dari mobilnya. Ia berjalan santai lalu bersandar di kap mobil sambil menghisap rokok dengan senyum tipis. Suasana tenang, namun penuh kekaguman dari mereka yang menyaksikan langsung kehebatannya. Tak lama kemudian, Kinhan tiba di belakangnya dengan ekspresi rumit antara malu dan kagum. Ia tersenyum lebar, mengangkat tangan seolah menyerah dan mengakui kekalahannya dengan sportif. Tak ada dalih, hanya pengakuan jujur terhadap keunggulan lawannya.
Dengan penasaran, Kinhan menanyakan bagaimana Linyi bisa melesat begitu cepat saat start, padahal mobilnya bahkan tidak dimodifikasi. Linyi menjelaskan dengan tenang bahwa semua tergantung pada teknik. Untuk start yang sempurna, harus segera menginjak kopling lalu menekan pedal gas sambil menaikkan RPM hingga 4.000. Setelah tenaga mesin terkumpul, barulah gigi dipindah pada waktu yang tepat. Itulah kuncinya, bukan mobilnya, melainkan tekniknya. Kinhan yang mendengarkan dengan serius, lalu mengangguk sambil tersenyum kagum. Hari itu ia menyadari bahwa ia berhadapan dengan seseorang yang bukan hanya lebih kaya, tapi juga benar-benar menguasai dunia balap. Dengan semangat, Kinhan pun meminta izin untuk menambahkan Linyi di MI Chat. Linyi pun menyetujuinya dan mengeluarkan ponselnya. Saat membuka aplikasi, sebuah notifikasi muncul. Permintaan tumpangan dari Yansui Villa ke Jongtang Halihi. Lalu menoleh ke Kinhan dan manajer Zhao memberitahu bahwa ia harus pergi karena ada urusan. Namun berjanji akan kembali di lain waktu. Ia meminta mereka untuk melanjutkan balapannya. Kinhan kebingungan melihat kepergian Linyi yang begitu mendadak. Lalu bertanya apa yang begitu penting sampai Linyi harus pergi secepat itu. Linyi pun hanya menyeringai sambil mengenakan sabuk pengaman. Ia menyebutkan bahwa ia sedang mengemudi online dan baru saja menerima pesanan tumpangan. Semua orang terkejut. Seorang CEO yang baru saja membeli sirkuit balap kini menjadi sopir pribadi. Namun, Linyi hanya tertawa kecil dan melaju pergi. Lalu di Yansui Villa, suara pemberitahuan dari aplikasi terdengar menandakan bahwa mobil telah tiba. Lalu Neng Elsa keluar dari pintu dengan sedikit terburu-buru. Ia menyapa Linyi dan mengatakan bahwa pria itu datang terlalu cepat sementara dirinya belum selesai bersiap. Namun sebelum kata-katanya selesai, Linyi menyentuh bibirnya dengan jari. Menatapnya sambil tersenyum misterius dan memberi isyarat agar Neng Elsa tidak lagi menyebut kata cepat untuk menggambarkan seorang pria. Neng Elsa pun tertawa geli sambil menutupi mulutnya lalu menyuruh Linyi masuk untuk menunggu sementara ia bersiap. Suasana perlahan menjadi lebih santai dan akrab. Setelah masuk ke dalam rumah, Neng Elsa menyarankan agar Linyi bermain game atau menonton film sementara ia mengeringkan rambutnya. Linyi mengangguk dan duduk di kursi. Ia melihat notifikasi di komputer Neng Elsa yang menunjukkan ada email masuk. Dari dalam kamar, Neng Elsa berseru santai bahwa itu mungkin email pekerjaan, dan Linyi tidak perlu repot memeriksanya. Namun rasa penasaran membuat Linyi membuka email itu. Dan seketika ia terpaku melihat gambar seorang gadis pirang berbikini serta rincian ukuran pakaian dalam. Linyi pun menyimpulkan bahwa ini tampaknya bukan email kerja. Beberapa saat kemudian, Neng Elsa keluar dari kamar dengan tergesa-gesa. Kakinya masih basah. Ia buru-buru menuju komputer dan berusaha menutupi layar, menyuruh Linyi untuk tidak melihat lebih jauh. Dalam kepanikan itu, ia tersandung dan hampir jatuh. Linyi pun berdiri dan menangkap tubuhnya, tapi secara tidak sengaja menarik handuk mandi yang dikenakan Neng Elsa. Meskipun Neng Elsa tidak sampai terjatuh, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Handuknya kini berada di tangan Linyi. Neng Elsa berdiri di hadapannya tanpa sehelai kain. Linyi pun seketika terpukau melihat gunung kembar yang gede, hingga membuatnya mimisan. Seketika Neng Elsa menjerit kecil, meraih handuk menutup tubuhnya, dan segera berlari masuk ke kamar dengan muka merah padam. Linyi hanya bisa tertawa kaku sambil menyekat darah dari hidung. Bergumam bahwa ia sebenarnya hanya ingin memberitahu bahwa itu email spam. Beberapa saat kemudian, suasana kembali tenang. Neng Elsa keluar dari kamar dengan penampilan baru. Ia mengenakan gaun hitam elegan yang memancarkan aura dewasa dan rambutnya ditata dengan jepit cantik berhiaskan sebuah berlian yang beratnya sekitar 500 kilo.